Nah, segala sesuatu yang dijadikan, ya, itu artinya ciptaan. Firman itu telah menjadi. Nah, berarti menjadi. Segala sesuatu yang menjadi itu berarti hal baru, berarti dia adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta, karena dia adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dijadikan dari firman menjadi manusia. Berarti dia adalah hal baru. Segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta, karena dia ternyata adalah ciptaan. Berarti kesimpulannya kamu menyembah ciptaan. Panik nggak? Ya panik. Mana VN saya yang mengatakan roh itu mati? Kamu jangan konyol ya, jangan suka nuduh begitu loh. Saya tidak pernah mengatakan kalau bahwa roh itu mati, tidak pernah mengatakan. Tetapi yang mati itu adalah tubuh ya, kedagingan Yesus itulah yang mati. Tetapi roh yang ada pada Yesus itulah yang membangkitkan Yesus, disebut roh Allah. Wow. Wow. Yesus mati. Nah, sekarang saya ingin bantuan kamu ya. Teman-teman di sebelah itu kan Kristen, tidak ada yang bisa menjawab tuh dengan jujur. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Coba dibantu dulu teman yang lain. Silakan. Oh, saya sangat senang dengan Mas Zulkifli Abbas ini ya. Padahal saya rindu berdebat dengan kamu yang berilmu sedikit ya, tapi kamu juga ini hanya modal ngotot ya. Nah, Jawab aja dulu, kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Pertanyaan sederhana kok. Silakan. iya, Yesus memang mati ya. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Yesus datang sebagai manusia ya, pengganapan kitab para nabi dan hukum Taurat ya, datang mengajar ya, memberitakan tentang keselamatan, bagaimana manusia itu mengasihi Allah dan sesamanya. Itu yang diajarkan oleh Yesus supaya manusia itu bisa selamat. Caranya bagaimana? Kamu harus ya dilahirkan kembali. Nah, itu cara Allah supaya dapat melihat kerajaan sorga. Manusia itu bisa melihat kerajaan sorga. Itulah cara yang diajarkan oleh Yesus. Dan Yesus ajarkan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Begitu Pak Zulkifli. Walaupun kamu melalui siapa saja, bahkan Muhammad, tidak akan masuk surga. Kamu ditetapkan ke neraka. Baca Quran Al-Aqab 46 ayat 9. Kata Muhammad, aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan pengikutku. Bukti bahwa Muhammad itu masih sesat. Apakah itu berarti bahwa Yesus itu ciptaan? Yesus tidak diciptakan, ya. Tetapi Yesus berasal dari kalimat Allah, ya, dari firman Allah yang turun ke rahim Maria dan dikandung oleh Maria, dilahirkan. Nah itu ya, jadi Yesus tidak diciptakan. Loh, dia tidak diciptakan tapi dilahirkan. Maksudnya gimana? Bukan diciptakan tapi dilahirkan. Loh, kalau dia bukan diciptakan tapi dilahirkan, kenapa dia tidak mengaku sebagai pencipta? Itu loh pertanyaannya. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Kenapa? Kenapa? Coba dijawab. Yesus bukan Jangan datang lupa subscribe mengaku Iman sebagai Yakin Channel. pencipta. Saya sudah katakan. Tapi Yesus datang sebagai juru selamat, ya, untuk menyelamatkan manusia. Makanya Yesus berkata bahwa dia menyediakan hidup kekal, ya.
kepada semua orang yang percaya kepadanya. Makanya baca Yohanes 3 ya, ayat 14 sampai 16. Nah, di situ Yesus mengatakan anak manusia itu harus ditinggikan ya. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal ya. Baca Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jangan ajarin saya. Nggak usah ngajarin saya yang kayak gitu-gitu. Saya yakin sekali saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Oke kawan, jawab aja dulu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Kenapa? Apa alasannya? Karena dia dilahirkan gitu. Saya sudah katakan tadi ya, bahwa Yesus datang bukan mengaku-ngaku pencipta, bukan mengaku dirinya Allah, bukan sebagai Allah, tetapi dia datang sebagai juru selamat. Nah, untuk menyelamatkan manusia. Makanya di Lukas 2:11 malaikat berkata, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat, bukan sebagai Allah, ya. Bukan sebagai penggenapan kitab para nabi dan hukum Taurat. Nah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Ya, makanya walaupun Yesus berkata barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Allah, ya. Tetapi Yesus tidak datang untuk berterus terang bahwa akulah Allah, tidak, ya. Dia datang dalam bentuk kiasan. Makanya baca di dalam Yohanes 16 ayat 25 ya, bahwa Yesus itu datang dalam bentuk kiasan, bukan datang berterus terang sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai apa. Tidak, Yesus tidak sekalipun mengaku ya, kecuali perkataan para nabi dan malaikat ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Raja Damai. Nah, itu makanya baca dia Yesaya 9 ayat 25, itu kitab para nabi yang menjelaskan bahwa Mesias itu adalah Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apakah itu berarti bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Yesus itu dia dilahirkan dari keturunan. Ya betul, dari keturunan. Oleh karena itu Yesus bukan ciptaan, makanya dia lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan, ya. Nah, makanya tidak disebut ciptaan, ya. Dia itu adalah roh atau kalimat Allah sendiri yang menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat 14, ya. Jadi bukan ciptaan, sebab firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak bisa dikatakan ciptaan, ya, karena dia itu adalah pencipta menurut Yohanes 1 ayat 2 sampai 4, ya. Tanpa firman itu tidak akan jadi dunia ini. Bagaimana Anda mengatakan pada kesempatan yang sama Yesus itu adalah keturunan manusia, pada kesempatan yang sama juga Yesus itu bukan ciptaan? Itu gimana logikanya coba? Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan tapi dia dilahirkan. Itu gimana ceritanya? Ya, Yesus itu dijadikan manusia. Dia dijadikan sebagai manusia. Segala sesuatu yang dijadikan berarti dia adalah hal baru, berarti dia adalah ciptaan. Coba Anda terangkan deh kepada saya, bagaimana kemudian ada anak keturunan manusia tapi bukan ciptaan? Itu gimana ceritanya? Klaim kalian sama sekali tidak benar kalau kalian berkata Yesus itu ciptaan. Tidak. Yesus itu kalimat Allah, ya. Kalau kalimat itu tidak diciptakan, ya. Kalimat itu yang keluar, ya, yang lahir dari Allah, ya, perkataan Allah itu sendiri. Nah, jadi perkataan itu bisa diciptakan, oke? Karena perkataan itu adalah suara. Loh. Faktanya Yesus bukan perkataan. Faktanya Yesus manusia. Gimana ceritanya ini? Yesus itu manusia, bukan perkataan. Coba saya tanya samamu, yang dilahirkan Maria itu perkataan? Jawab. Nah,
Saya sudah jelaskan panjang lebar di atas, namun Anda ini tidak pernah mengerti, ya, tidak bisa mencerna isi Alkitab. Nah, kenapa saya katakan, ya, Anda tidak paham dari atas sudah saya paparkan bagaimana suara itu atau firman itu turun, ya, diutus menjadi manusia, ya. Utusan atau firman itu diutus supaya menjadi manusia untuk penggenapan kitab para nabi dan hukum Taurat. Nah, saya katakan demikian. Kenapa saya katakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan? Karena Yesus itu tidak lahir hasil hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Roh Allah sendiri yang turun ke rahim Maria, ya. Lalu untuk mengambil daging supaya mengambil rupa menjadi manusia. Nah, itu jadi sama dengan manusia. Itulah Yesus turun, bukan mengaku dirinya adalah pencipta. Oke, tetapi firman itulah yang menciptakan. Saya sudah katakan tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Alkitab menjelaskan Yesus itu adalah perkataan Allah atau firman itu. Firman Allah itulah yang menjadi manusia, ya. Kalau dikatakan firman Allah atau artinya adalah perkataan Allah, Pak Ustadz Zulkifli. Nah, sekarang Yesus itu perkataan atau manusia? Coba gunakan akal dong sekali-sekali. Yesus itu perkataan atau Yesus itu manusia? Jawab. Saya kan sudah katakan tadi, Yesus itu perkataan yang telah menjadi manusia. Nah, Anda harus bisa dulu membedakan, Pak Zulkifli, mana ciptaan, mana firman, dan mana ciptaan. Oke? Nah, bedakan dulu itu, ya. Firman itu tidak diciptakan. Jadi firman itu ada sebelum dunia ini ada, ya. Dia bersama-sama dengan Bapa. Karena Yesus itu adalah karena firman itu adalah suara Bapa itu sendiri. Jadi tidak diciptakan. Nah, jadi tidak bisa dikatakan firman yang menjadi manusia itu ciptaan, tidak, ya. Tetapi firman itu menjadi manusia. Nah, jadi sebagai bentuk kemahakuasaan Allah bisa atau mampu, ya, mengambil rupa manusia, menjadi daging atau menjadi manusia. Matahari itu tadinya adalah perkataan. Menjadi matahari. Jadilah terang. Jadilah itu perkataan. Terang itu mataharinya. Berarti matahari itu tadinya adalah perkataan. Sama seperti Yesus. Yesus itu manusia tadinya adalah perkataan. Hayo. Yesus itu perkataan atau manusia? Anda jawab apa? Yesus itu adalah perkataan menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah manusia. Nah, sebagai manusia, apakah dia pencipta atau ciptaan? Jujur, silakan. Nah, ini lagi Pak Ustadz ini belum bisa membedakan ciptaan dengan firman, ya. Saya berikan contoh, ya. Api telah menghanguskan rumah, ya. Apakah arang yang di rumah itu adalah api? Segala sesuatu yang dijadikan atau menjadi itu adalah ciptaan. Ngerti? Beras menjadi nasi itu ciptaan. Padi menjadi beras itu ciptaan. Segala sesuatu yang dijadikan pasti ciptaan. Yesus itu dijadikan manusia. Oke, firman telah menjadi. Nah, berarti dia ciptaan. Makanya Yesus tidak mengaku pencipta. Itu alasannya. Karena Yesus itu ciptaan. Gitu loh, Pak. Kenapa susah kali untuk jujur terhadap kebenaran? Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Karena dia ciptaan. Apa buktinya? Ya, Yesus telah menjadi, firman telah menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah ciptaan. Ngerti enggak? Padi itu tetap bentuknya sama, ya. Firman itu tidak berbentuk, ya, jadi bentuk.
Nah, berbeda, jangan kau samakan padi dengan beras, padi dengan nasi. Itu namanya perumpamaan konyol, Pak Zulkifli, ya. Perumpamaanmu yang konyol seperti itu, ya. Makanya saya bertanya tadi, api yang menghanguskan rumah, ya. Apakah arang yang sudah terpadam itu adalah api juga? Itu pertanyaannya. Aduh, nggak usah akal-akalan, Pak. Percuma kalau sama saya Bapak akal-akalan, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di situ sudah ada Yesus? Belum. Pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus belum ada. Ketika Allah mengatakan hamillah Maria, lahirkanlah Yesus, baru Yesus ada. Pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian Allah mengatakan jadilah terang, barulah firman itu menjadi terang, barulah matahari itu ada. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Gitu loh. Ya. Buktinya Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti manusia ini adalah Yesus. Kalau begitu Yesus itu adalah manusia yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan adalah ciptaan. Jadi Anda selama ini menyembah ciptaan. Belum sadar? Ya karena itulah jangan kau samakan antara pencipta dengan ciptaan. Situ tahu. Beras sama padi aja kamu bedakan. Ya apalagi pencipta dengan ciptaan kau samakan. Aduh gimana sih? Yesus itu adalah manusia yang dijadikan oleh Allah dari firman-Nya. Gitu loh. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Berarti saudara saya ini menyembah ciptaan. Ayo, sadar nggak? Menjadi dengan dijadikan itu berbeda, Pak Zulkifli. Pemahamanmu itu Jangan sangat lupa konyol. subscribe Makanya saya Iman katakan Yakin dari Channel. atas, Anda tidak bisa membedakan menjadi dengan yang dijadikan, ya. Kalau menjadi itu berbeda sama dengan yang dijadikan. Oke? Makanya saya berkata tadi, ya, api menghanguskan rumah Anda, ya. Artinya di situ ada arang, ya. Nah, apakah arang itu yang sudah padam itu disebut api juga? Kan tidak, ya. Itu bentuk bahwa rumah itu terbakar. Begitupun juga dengan bumi, ya. Bentuk sebagai pencipta, sebagai yang diciptakan dalam bentuk bumi. Tapi buku itu bukan firman, ya. Kalau firman itu adalah suara, suara atau perkataan, ya. Perkataan, lalu Allah menciptakan lewat firman itu Allah menciptakan. Anda tidak bisa membedakan mana firman dengan mana yang menciptakan, yang diciptakan. Begitu loh. Jadi Allah berkata, jadilah terang, ya. Allah berkata, jadilah terang, perkataan Allah, ya, maka muncullah terang. Bukan berarti perkataan itu yang jadi terang. Misalnya saya berikan contoh, masaklah nasi, apakah perkataan saya tadi yang jadi beras atau nasi? Itu pertanyaan saya, coba jelaskan. Ketika Allah berfirman bahwa dia hendak membuat Maria yang perawan itu hamil dan kemudian melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus, apakah Allah ya yang menjadi Yesus di dalam rahim? Apakah Allah yang kemudian lahir dari rahim Maria? Aku hendak membuat seorang perawan hamil dan melahirkan seorang manusia. Apakah kemudian Allah yang masuk ke dalam rahim dan kemudian Allah yang dilahirkan, diceboin, dimandikan? Apakah seperti itu? Nah, ini lagi konyolmu, Pak Zulkifli. Saya sudah katakan dari atas bahwa Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Jadi yang menjadi daging itu firman, ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, ya. Anda harus bedakan firman dengan Allah.
Kalau Allah itu adalah roh menurut Yohanes 4 ayat 24, ya. Jadi tidak bisa Anda katakan yang diceboin itu Allah. Bukan, ya. Itu Yesus atau perkataan Allah tadi yang telah menjadi manusia. Itulah yang Anda tuduh, yang Anda klaim yang diceboin, yang ditete, ya. Seperti itu. Itu manusia firman itu. Oke? Makanya baca Yohanes 1 ayat 14. Nah, berarti salah dong. Data yang mengatakan firman itu adalah Allah. Salah kan? Ya, coret Yohanes 1 nomor 1, coret. Karena jelas di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kau katakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang tadinya firman menjadi manusia. Segala sesuatu yang menjadi berubah, ya, berarti hal baru. Segala hal baru itu adalah ciptaan. Berarti yang dilahirkan Maria ini adalah ciptaan. Benar nggak? Tidak ada yang salah di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan? Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Menurut Anda, perkataanmu ya dengan Anda satu apa enggak? Perkataan Anda ini perkataan Zulkifli atau tidak? Coba jelaskan. Masalahnya Yesus itu manusia. Tuyul. Apakah Bapak itu manusia? Hmm? Ayo, pakai akal dong. Tuyul sama dengan tukang ngibul atau tukang tahayul. Aku dan Bapak adalah satu. Maksudnya apa? Yesus itu manusia. Apakah Bapak juga manusia? Ayolah, tinggalkan agama yang membuat kamu itu jadi miring, kawan. Nah, Pak Zulkifli, bukti bahwa Anda dengan suara Anda itu satu. Mulut Anda komat kamit kalau mengeluarkan suara, ya. Bukti bahwa suara Anda itu satu. Jadi Alkitab itu kebenaran firman Allah. Oke? Jadi jelas tidak ada yang salah. Nah, karena memang Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 firman itu adalah Allah. Ya, kenapa dikatakan Allah? Karena satu dengan Allah. Ya, keluar dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, terbentuklah suara. Ya, suara keluarlah suara itu bunyi. Ya, bunyi yang keluar dari dalam mulut perkataan. Nah, seperti itu ya. Anda paham? Masalahnya Yesus itu bukan suara. Yesus itu manusia. Aduh, gimana sih? Tadi katanya, ya, firman menjadi manusia. Berarti Yesus yang manusia itu adalah manusia yang dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan berarti hal baru, berarti ciptaan. Begitu loh. Ah, susah kali lah ngajarin orang-orang ini ya. Loh, masalahnya apa kalau Yesus itu manusia? Kan sudah dijelaskan tadi, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Pertanyaan Anda lagi, apakah Bapa itu manusia? Allah itu bukan manusia, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Ya. Allah bisa menjadi manusia. Allah bisa menjadi manusia. Kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Ya. Tetapi Allah menjadi manusia itu sangat bisa. Ya, kenapa? Makanya Anda baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kalau firman itu menjadi manusia, artinya Allah menggenapi perkataannya di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Makanya kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Yesus itu adalah rupa Bapa itu sendiri. Nah, bukti bahwa Allah itu ya
berjalan-jalan di Taman Eden. Ya, ketika Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Allah di berjalan-jalan di taman itu, mereka ketakutan dan bersembunyi. Makanya baca di Kejadian 3 ayat 8 ya. Nah, segala sesuatu yang dijadikan, ya, itu artinya ciptaan. Firman itu telah menjadi. Nah, berarti menjadi. Segala sesuatu yang menjadi itu berarti hal baru, berarti dia adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta, karena dia adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dijadikan dari firman menjadi manusia. Berarti dia adalah hal baru. Segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Karena itulah kemudian Yesus tidak mengaku pencipta, karena dia ternyata adalah ciptaan. Berarti kesimpulannya, kamu menyembah ciptaan. Panik nggak? Ya panik. Saya sudah katakan tadi, Anda juga berkata firman itu telah menjadi manusia. Ya, engkau sendiri mengatakannya, ya. Jadi firman itu tidak dijadikan, tapi firman itu yang menjadi manusia. Nah, kalau yang dijadikan atau yang diciptakan itu adalah ya selain daripada firman itu, ya, selain firman itu diciptakan, ya. Tetapi kalau firman jadi manusia, itu maunya firman, ya, bukan diciptakan. Nah, seperti itu, ya. Saya berikan contoh, ya. Kepompong jadi kupu-kupu. Apakah itu diciptakan? Tidak, ya, kepompong tidak bisa menciptakan kupu-kupu, tidak bisa. Nah, tetapi maunya sudah jalurnya bahwa kepompong itu harus menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu ya. Begitupun juga dengan firman itu. Sudah jalurnya firman itu menjadi manusia. Nah, bukan diciptakan lagi, tidak. Yang diciptakan itu hanyalah Adam dan Hawa, ya. Kalau kita ini selain daripada firman Allah, kita ini adalah hasil dari uh, pengembangbiakan, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu firmannya, ya, firman Allah. Penuhilah bumi ini. Nah, apakah Allah itu menciptakan banyak-banyak? Tidak, ya. Allah cukup berfirman beranak cuculah. Ya, makanya Adam dan Hawa ini beranak pinak, ya, sampai sekarang ini bumi penuh dengan manusia. Makanya Anda baca ayat sebelumnya Pak Zulkifli, ya. Tanpa firman itu dunia tidak akan jadi, ya. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Tanpa firman itu dunia tidak akan jadi. Jadi firman itu bukan diciptakan. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 berkata ayat 1, firman itu adalah Allah, karena firman itu tidak diciptakan. Segala sesuatu yang menjadi itu adalah ciptaan. Ya, dari sesuatu menjadi sesuatu itu ciptaan. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi. Tuhan menjadi batu, nggak bisa, nggak bisa. Ya, karena Tuhan itu nggak bisa menjadi. Segala sesuatu yang menjadi itu adalah hal baru. Karena itulah kemudian kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Karena dia adalah hal yang menjadi. Dari sesuatu menjadi sesuatu. Itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak mengaku pencipta. Kalau pencipta, pasti ngaku pencipta. Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Yesaya 40 nomor 22. Yesaya 44 nomor 24. Akulah Allah penyelamat kamu, akulah yang menjadikan kamu, akulah Tuhan pencipta segala sesuatu. Itu yang namanya Tuhan. Ya, kamu harus belajar supaya bisa ngerti yang kayak begitu-begitu gitu loh. Jangan hanya bisa melakukan sesuatu
ya dalam konsep iman tapi tidak ada dasarnya. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Itu pencipta. Pencipta wajib hukumnya begitu. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu baru pencipta. Mengaku sebagai pencipta. Yesus nggak ngaku. Kenapa? Karena dia dari sesuatu menjadi sesuatu. Berarti dia adalah ciptaan. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Segala sesuatu yang menjadi sesuatu itu hukumnya ciptaan. Yesus perkataan menjadi manusia. Ciptaan. Itu ciptaan namanya. Oke. Sebenarnya memang susah karena agamamu itu mengajarkan kamu mematikan akal dan logika. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yesus itu ciptaan. Sudah, selesai. Dan kamu menyembah ciptaan. Maka, ya sabarlah. Kamu harus berakhir di neraka. Karena kau menyembah bukan kepada pencipta alam semesta. Tapi kau menyembah kepada ciptaan. Ya, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa bertaubat. Meninggalkan ajaran yang mengajarkan kamu gila permanen. Kenapa saya katakan gila? Karena ciptaan kau anggap bukan ciptaan. Hanya karena modal firman itu telah menjadi manusia. Padahal segala sesuatu yang menjadi dari sesuatu menjadi sesuatu itu pasti ciptaan. Mau seperti apapun Anda membelanya, pasti ciptaan. Apa buktinya Yesus ciptaan? Satu, dia manusia. Dua, dia dijadikan. Oke, dia dilahirkan. Oke, apalagi? Dia dibunuh. Dan seterusnya. Udahlah. Ya, saatnya Anda berpikir. Kalau masih bisa,